minta bantuan kuliah. Minta bantuan apa ya Bu Erna? Nanti kuliah mengamati kegiatan saya. Apakah nanti saya sudah bisa melakukan coaching tersebut atau belum? Seperti itu Bu ya. Rencananya kapan? Kalau besok bagaimana Bu? Besok, ya nggak apa-apa. Besok saya kan kebetulan waktunya olahraga, jadi Iya, bisa. soalnya Tapi pagi ya Bu ya? iya ya. Kemarin juga begitu waktu menghubungi saya Bu As itu bisanya besok seperti itu. Oh iya. Itu nanti yang mau dikembangkan sama Bu Erna kompetensinya apa ya? Kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu ya. Ya. Ada kehadiran penuh, terus kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot, sama mendengarkan aktif. Nah, Ya. kira-kira saya besok itu mau mencoba itu Bu, kompetensi yang menyampaikan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin tahu juga sudah bisa atau belum begitu. Terus dari itu tadi kan Bu Erna kepingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Tolok ukurnya kalau Bu Erna sudah berhasil itu apa ya Bu ya? Gimana ya, saya besok kan dalam kegiatan coaching itu kan pasti menggali-gali dari Bu Aslia. Nah, kira-kira nanti kalau saya bisa mengarahkan atau menggali baik identifikasi masalah atau pemecahan masalahnya bisa terselesaikan dengan baik, itu dari idenya Bu A sendiri, mungkin seperti itu berarti saya sudah berhasil Bu. Oh iya, bagus Bu Erna. Ya. Kalau begitu terima kasih Bu ya. Iya. Jangan lupa besok, dan nanti insya Allah saya ingatkan lagi ya. Ya, nanti kalau misalkan saya lupa, tolong saya dihubungi saja ya Bu ya. Oh ya, Ya, terima kasih Bu Lia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Erna, apakah Bu Erna punya waktu? Saya ingin ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Erna sebentar. Waalaikumsalam Bu As. Iya, saya ada waktu. Tadi anak-anak itu waktunya agama Bu As. Tapi beneran ya, tidak mengganggu ya? Ya. Begini Bu Erna, saya ingin mengobrolkan tentang perilaku salah satu siswa saya yang saya rasa itu kok sangat mengganggu dalam kegiatan pembelajaran itu. Mengganggu bagaimana Bu As? Ini ya Bu ya, ini kan ada di kelas itu murid saya yang bernama Afif. Dia itu dalam setiap kegiatan pembelajaran Bu Erna, baik itu dari kegiatan pas presentasi atau saat kegiatan berkelompok, saat kegiatan tanya jawab, dia itu selalu minta izin ke kamar kecil Bu Erna. Kalau sekali dua kali sih saya rasa itu hal yang wajar Bu Erna. Nah ini sering sekali Bu Erna, tiap mata pelajaran itu mesti dia selalu ke kamar kecil. Ya kalau dihitung-hitung ya bisa sampai 5-8 kali Bu dalam sehari itu. Jadi apa itu yang dilakukan anak tadi itu sangat mengganggu ya? Iya. Bu As bisa mengatakan, bisa Gini, menyimpulkannya begitu? kalau misalkan dia itu kan minta izin ya Bu, nah itu jelas Bu, teman-temannya yang lain selalu bersorak. Nah, saat bersorak itu otomatis kegiatan pembelajaran juga terganggu Bu. Selain itu kadang-kadang juga sebelum ini Afif ini datang menghampiri saya ya Bu ya, masih jalan kan mau minta izin seperti itu, dia datang jalan pasti ada salah satu anak yang bilang, itu Afif bohong seperti itu. Ya mungkin karena terlalu seringnya itu Bu, jadi ya teman-temannya sudah seperti itu, sudah memprediksi lah seperti itu. Terus ketika ada teman-temannya yang bilang, oh itu bohong, itu apa yang Bu As lakukan? Saya ya sempat berpikir juga itu, nah, apa benar yang ini berbohong. Kemudian ya tanpa sepengetahuan dia, saya itu mengikuti dia Bu, saya pantau benar apa tidak ya, dia bohong atau tidak seperti itu. Kemudian benar Bu, saya ikuti. Maka dia juga masuk kamar itu beneran loh Bu. Terus selain itu Bu, kadang kalau saya perhatikan Bu ya, saat jalan itu dari kamar kecil kembali ke kelas itu ya Bu ya, dia itu jalannya dilama-lamakan Bu, seperti itu. Terus seringnya dia ke kamar kecil itu sendirian apa mengajak temannya? Sendirian Bu. Terus kira-kira izinnya itu kenapa ya? Apa mungkin ada masalah lain yang memicu kenapa dia kok sering ke kamar kecil gitu Bu? Nah itu saya juga pernah berpikir seperti itu tadi. Saya rasa dalam kegiatan pembelajaran itu saya juga sudah melakukan yang baik Bu, seperti itu kan. Kemudian dalam hal pembelajaran itu, ini saya prediksi
saya selalu menghargainya seperti itu. Jadi selama proses kegiatan pembelajaran ini kan dia sering menurut Bu As tadi mengganggu Iya, ya. iya. Terus nilainya bagaimana tadi Kalau Mas? dari proses akademiknya itu saya memang menyadari Oh, anak itu iya, kurang, kurang. iya sangat kurang, tapi dia kan tetap juga aktif Bu, seperti itu. Aktif walaupun hasilnya terus itu. pembelajaran seperti apa yang Bu As pernah terapkan gitu untuk Kalau saya ya Bu, dalam seharian itu dengan anak-anak ya memang saya jujur lebih sering pembelajaran di dalam kelas Bu. Ya kalau untuk di luar kelas itu hanya sekali, 2 kali seperti itu. Itu kan juga menyesuaikan Bu dengan materinya. Kan kita tidak harus selalu melakukan di luar kelas ya Bu. Kan disesuaikan dengan materinya. Kadang itu Bu ya, kalau saya lihat itu saya perhatikan saat dia kembali dari kamar kecil itu ya. Itu saat dia itu dilama-lamakan. Setelah itu kalau ada bola ya Bu. Karena ya ada bola itu kan ada yang berletak di lapangan itu Bu, kan belum dikembalikan sama anak-anak itu. Dia selalu bermain-main dengan itu Bu. Jadi saya memikirkan, saya berpikir seperti ini, apa anak ini itu sukanya dengan pelajaran yang di luar kelas seperti itu. Karena itu setiap pelajaran olahraga dia selalu lebih antusias seperti itu. Jadi mikirnya itu. Jadi nih Bu, kebutuhan belajar itu kan berbeda-beda ya. Iya. Apakah Bu As selama ini sudah pernah melakukan apa itu semacam mengidentifikasi kebutuhan belajarnya Bu? Kan tadi kan seperti olahraga, Iya. itu kan dia lebih senang. Nah, apakah Bu As sudah pernah melakukan itu? Ya saya juga sudah pernah melakukannya sih Bu, tapi ya tidak terlalu sering juga. Ya mungkin setelah ini saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu. Mungkin bisa saya awali dengan mempelajari gaya belajarnya seperti itu. Oh, nah itu menurut saya juga masuk itu Bu Iya, As ya, untuk iya. mengatasi permasalahan ini. Iya. Nah, apakah Bu As juga pernah nih apa itu mengamati? Tadi kan permasalahannya sering ke kamar kecil. Iya, iya. Nah, mungkin dia ke kamar kecil itu pipis. Nah, pipisnya itu apa mungkin terlalu sering minum atau apa? Apakah Bu As juga pernah Oh mengamati? iya ya Bu ya. Ini yang kelupaan yang tidak pernah terpikirkan dari saya. Iya ya. Ya Bu, setelah ini mungkin saya akan mengamati intensitas dari minumnya itu mungkin ya Bu ya. Karena kan terlalu sering seperti itu. Kalau kita saja ya Bu ya, terlalu banyak minum kan ya juga sering. Iya, Kalau ke kamar saya itu ya juga. wajar kan ya, apalagi kalau minum yang hangat seperti hangat itu kan terlalu sering ya Bu ya. Benar sekali. Iya. Nah, seandainya itu benar Bu As, terus kira-kira apa yang Bu As lakukan selanjutnya? Mungkin kalau memang benar ya Bu, karena intensitas minumnya yang banyak, mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas Bu, dengan anak-anak di kelas seperti itu. Misalkan saya membuat kesepakatan dengan anak-anak bahwa, nah kalau sebelum pembelajaran ayo ke kamar kecil terlebih dahulu supaya nanti saat kegiatan pembelajaran itu tidak terlalu sering izin seperti itu. Atau mungkin juga saya membuat kesepakatan dengan anak bahwa untuk minumnya itu diharapkan tidak terlalu sering lah Nak, kalau memang tidak sangat-sangat haus seperti itu. Intinya membuat kesepakatan kelas lah Bu Ana dengan anak-anaknya, dengan anak-anak lah secara umum. Kalau untuk satu anak saja kan tidak mungkin ya seperti mendikte anak. Kalau saya buat dengan di kelas seperti itu yang nantinya bisa disepakati dengan seluruh anggota kelas kan juga enak sepertinya seperti itu. Nah, dari rencana tadi Bu, yang Bu As tadi juga mengatakan kan mau mengadakan pembelajaran berdiferensi juga, terus mau mengadakan kesepakatan kelas. Kira-kira itu yang mana yang mau Bu As laksanakan lebih dulu itu? Yang saya lakukan dulu mungkin kalau yang utama mengidentifikasi gaya belajar yang dulu mungkin itu. Dari mengidentifikasi gaya belajar itu saya bisa mengetahui kebutuhan belajar dari anak ini sehingga saya bisa merancang suatu kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak ini nanti otomatis kan dia akan nyaman, senang di dalam kelas seperti itu. Selanjutnya tapi ya saya tidak hanya itu saja, tetap untuk intensitas minumnya ini tetap saya akan amati ya. Kalau memang intensitasnya memang
kelas 4 dulu saat aku di kelas 4 otomatis beliau kan tahu ya kayak belajarnya anak ini bagaimana, kan lebih tahu lebih banyak dia lah daripada saya seperti itu. Selain itu Bu Yuni juga kan sekarang dalam tahap PPG nih, sudah mau akhir, dia juga pernah kok mengatakan kepada saya jika mau belajari RPP berdiferensiasi, jadi mungkin saya bisa bertukar pikiran seperti itu. Terus kapan nih? Mungkin ya setelah ini Bu akan saya tanyakan langsung, tapi kalau untuk merencanakan itu ya mungkin sekitar 2-4 harian lah saya akan merencanakannya. Setelah itu selama 1 minggu ke depan mungkin saya minta Bu Yuni lah, kalau Bu Yuni ada waktu yang longgar mungkin untuk mengamati saya pada saat kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi saat selesai kan saya bisa saling merefleksi lah apa kekurangan saya, apakah anak ini sudah bisa aman, bisa nyaman, bisa senang seperti itu. Terus kalau ukurnya dari mana ya Bu Asia, kalau misalnya dia tahu oh sudah berhasil nih ternyata rencana saya? Ukurnya sih saya pikir seperti itu, dan kalau kan tolak ukurnya jika anak ini intensitas rekaman kecilnya izinnya itu ya Bu Yana sudah berkurang Bu Yana, mungkin 2 atau 3 kali saya anggap belum pernah lah Bu Yana. Kalau kita saja kan ya sehari kan sudah jelas tetap ke kamar mandi seperti itu, kurang lah. Ini nanti berarti rencana kedepannya segera bekerja sama dengan Bu Yuni tadi ya merencanakan rencana RPP berdiferensiasi tadi ya. Iya. Targetnya bagaimana dengan Targetnya kalau misalnya gini, saya beri waktu beri rentang ya, ya. dari 1 sampai 10 kira-kira itu berhasilnya sampai berapa? Keberhasilannya mungkin ya 8-9 lah itu. Oh, Iya, berarti saya sangat yakin kan karena Bu Yuni kan juga guru kelasnya saat kelas 4, otomatis kan beliau lebih kenal daripada saya kan baru Bu di kelas 5 ini. Kalau untuk dia kan PPG ya juga baru kemarin pun jadi masih masih top cel lah saat pengetahuannya masih baru lah, masih segar lah seperti itu. Iya. baik Bu As, sepertinya itu sangat menarik sekali. Iya. Dan saya juga ingin segera mengetahui lah gimana nanti keberhasilannya. Ya, nanti mungkin kalau kira-kira 3 mingguan lah biar saya kabari lagi. Kalau ada gitu perubahan ya? ya, Oke, nanti oke. sekalian kita ngebakso di Camis itu yang Oke, dekat SD, oke? ya. Kan kita lebih Kelihatannya enjoy nanti. sangat menarik sekali Iya, dan iya. saya tunggu. Jadi nanti sekalian kita bisa sharing, Iya. tambah wawasan, Iya. tambah pinter, tambah Apa kita juga akan terisi dengan. Oke, terima kasih Bu Ena ya atas waktunya ini. Silakan. Gimana Mulia? Apakah beliau sudah kosong? Oh iya, kebetulan sekarang saya sudah longgar Bu. Iya. Mulia, kalau sudah saya mau membicarakan tentang tadi Bu, hasil coaching saya bagaimana? Oh iya, kebetulan tadi sudah ada beberapa catatan kecil dari saya. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin tanya ini sama Bu Erna. Tadi apa saja yang sudah Bu Erna lakukan selama proses coaching? Oh iya, tadi waktu saya bersama dengan Bu As, itu menurut saya sudah melaksanakan rangkaian dari Tirta Bu ya. Saya tadi sudah menanyakan tujuan dari pembicaraan kita, Ya. terus kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahannya Bu As dan apa yang sudah dilakukan Bu As. Kemudian saya gali-gali terus dan terakhir itu rencana Bu As itu apa yang akan dibuat tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan. Dan saya juga sudah menanyakan Bu tadi tanggung jawabnya Bu As, kapan Bu As akan mulai melaksanakan rencananya itu dan apakah nanti kita perlu ngobrol lagi atau tidak buat membicarakan hasilnya. Itu sudah saya lakukan. Iya. Terus bagaimana Bu Erna mengukur ketercapaian dari coaching tadi Bu? Iya, kemarin kan saya sudah menyampaikan dengan kuliah ya bahwa dalam kegiatan coaching saya dengan Bu As, Ya. saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Menurut saya tadi ya saya sudah melakukannya, tapi nanti saya juga minta pendapat dari kuliah nih. Saya bisa mengatakan kenapa saya sudah melaksanakannya karena dari obrolan kita tadi saya menggali-gali terus, saya
dengan Iya. ide-ide yang sebenarnya itu juga dari Bu As sendiri, dan Bu As yakin bahwa dengan ide tersebut berhasil untuk melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan Bu As beserta anak didiknya tadi, Bu. Saya sependapat dengan yang sudah disampaikan Bu Erna, karena di catatan kecil saya dari kegiatan coaching tadi saya sudah mengamati bahwa memang pertanyaan yang sudah disampaikan Bu Erna ke Bu As itu sudah benar-benar berbobot, karena memang Bu As saya lihat tadi sudah jadi yakin dengan langkah apa yang mau diambil. Kalau begitu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia ya Bu, karena sudah membantu saya mengamati sehingga saya besok-besok itu bisa belajar yang lain lagi gitu Bu. Iya. Nah, gini Bu Erna, kira-kira ini kan proses coaching itu kan bisa berkelanjutan juga. Benar, Bu. Nah, kalau besok memang ada lagi yang ingin di coaching, kompetensi apa yang ingin Bu Erna kembangkan? Kalau tadi kan Bu Erna sudah mengembangkan kompetensi menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau misalkan ada lagi yang mau di coaching, Bu Erna pengen mengembangkan yang mana nih? Apa ya Bu ya, tadi menurut saya sih yang memang kurang sudah saya lakukan Bu, tapi menurut saya juga kurang itu waktu kehadiran penuh Bu, waktu mendengarkan dengan penuh gitu. Kenapa saya katakan kurang? Karena tadi kan bersamaan dengan jam istirahat Bu ya. Iya. Nah, ada sebagian anak-anak itu yang teriak-teriak di sana, terus saya akhirnya aduh, apa ya, tadi perhatian saya itu masih agak terbagi gitu pada saat itu. Sedangkan saya sebagai coach kan seharusnya saya hadir penuh dalam Iya, percakapan betul. tadi. Iya, mungkin saya juga setuju sih dengan Bu Erna, karena memang kehadiran penuh itu memang harus kita kembangkan, karena itu nanti juga kan menentukan fokus kita pada coachingnya. Ya, mungkin nanti di kesempatan berikutnya Bu Erna bisa mengembangkan kompetensi ini ya Bu Erna. Dan mohon maaf mungkin kalau dari catatan kecil saya ada yang sedikit menyinggung atau kurang berkenan buat Bu Erna. Oh tidak Bu, justru saya merasa senang sekali dengan Bu Lia, karena Bu Lia sudah membantu saya dan saya kan masih progres juga dalam belajar Bu ya. Semoga Iya. kedepannya saya juga lebih baik lagi. Iya, Sekali sama-sama Bu lagi Erna. saya sampaikan terima kasih Bu Lia. Iya, saya juga terima kasih pada Bu Erna karena sudah percaya sama saya. Terima kasih Bu Erna ya. Ya, sama-sama Bu, saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, tumben. Iya. Monggo. Ada apa ini tumben kuliah? Sibuk enggak, Bu? Kebetulan ya, jam kosong ini tadi. Ada apa ya? Ini saya mau dimintai tolong sama Bu Erna. Bu Erna minta di coaching. Nah, ini sebelumnya saya kan ketemu Bu As ini, saya mau minta tolong. Nanti biar diamati gitu Bu As. Kapan kuliah coachingnya ini nanti? Insya Allah besok lusa Bu. Lalu dalam coaching nanti itu kompetensi apa saja yang akan kuliah kembangkan? Mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, dan juga kehadiran penuh Bu. Kan ada 3 ya Bu ya berarti ya? Iya, Kalau dari betul. 3 itu mana yang akan kuliah prioritaskan nanti? Sebenarnya ketiga-tiganya itu penting Bu. Ya. Tapi menurut saya yang paling penting itu, yang paling akan saya prioritaskan itu membuat pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu. Lalu nanti dari kegiatan coaching nanti ya Bu ya, lalu Bu ya bisa tahu bahwa kegiatan tadi nanti itu berhasil atau tidaknya itu dari mana? Kalau ukur saya dari nanti Bu, si coachingnya Ya. atau Bu Ernanya itu mampu enggak dia itu menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kalau dia memang benar-benar mampu menggali potensinya, berarti di situ saya sudah berhasil untuk melakukan proses coaching. Oh, seperti itu. Ya, bisa nggak apa-apa. Lusa, bisa nggak lusa? Lusa. Oh iya, bisa Tapi saya. nanti saya hubungi lagi saja Bu ya. Oh, iya, Khawatirnya iya. nanti Bu Ernanya masih ada acara atau kegiatan apa kan saya juga tidak tahu. Iya, nggak apa-apa, bisa saya. Ya, Ya, makasih Bu ya ya. sama-sama. Maaf saya sudah Ah, nggak apa-apa.
seseorang ini memang mempunyai kemampuan yang lebih lah daripada teman-teman yang lain. Dia itu suka belajar, suka jadi teman-teman itu takut kalau dia itu belakangan juga ya. Terus sudah berapa lama kejadian seperti ini? Jadi selama satu bulan kalau nanti ya semenjak saya menjadi wali kelasnya sama saya kemarin ya, dan kalau itu sudah 3 bulan ya Bu ya. Sudah 3 bulan itu masih seperti itu. Terus harapannya Bu Erna seperti apa dengan itu? Ya saya menginginkan sih ke depannya kelas saya itu kelas yang kompak, kelas yang nyaman buat semuanya, kemudian tidak ada anak yang sok-sokan, pilih-pilih jalan berkelompok, apalagi mereka yang saya ingat seperti itu sih ya. Benar apa yang dia katakan. Jadi lingkungan kelas yang kondusif, yang nyaman, itu memang nanti akan sangat berpengaruh pada pembelajaran yang diberikan. Terus kira-kira kan ini kan sudah berjalan 3 bulan dengan kondisi seperti ini. Apa sih yang sudah dilakukan? Oke ya, selama ini itu kalau dari awal sih ya, setiap tahun ajaran baru itu saya juga sudah mengajak anak-anak sih ya menanyakan, nah seperti apa sih lingkungan kelas yang baru diinginkan, kegiatan itu seperti apa? Itu tujuan saya biar mereka itu merasa nyaman di dalam kelas. Ketika mereka nyaman, mereka kan akan ikut pembelajaran itu bisa maksimal. Nah, dari apa yang saya tanyakan itu masing-masing siswa berpendapat mereka ingin kelas yang bersih, nyaman, tidak ada gangguan, terus tidak ada temannya yang sok-sokan, saling menghargai rukun seperti itu. Nah, itu sudah saya ambilkan dari beberapa impian anak-anak itu. Satu yang menurut saya itu sesuai dengan perilakunya tadi, yaitu merasa nyaman. Dengan nyaman tidak ada gangguan. Dari situ saya juga sudah membuatkan kelas ya, membuatkan kelas bahwa mereka itu apa sih yang bisa dilakukan agar kelas itu nyaman. Terus mereka juga tahu bahwa harus saling menyayangi, menghargai juga itu bisa saya lakukan. Dan ketika ada anak yang satu anak tadi mungkin berbuat yang tidak menyenangkan, juga saya panggil, saya ajak ngobrol, kemudian saya kembalikan dengan kegiatan kelas yang sudah saya buat. Selain itu juga di pembelajaran itu saya mengajak kegiatan kelompok agar mereka bisa saling digabung dengan asosiasinya. Kerja kelompok kan satu tugas, tapi dari sini kerjakan sendiri kan kalau dengan seperti itu maksud saya, oh iya nih saya juga butuh teman. Jadi rasa saling menghargai, saling menyayangi dan membutuhkan satu sama lain itu tumbuh. Menurut saya itu seperti itu. Itu sih sebenarnya yang sudah saya lakukan. Nah, dari rangkaian kegiatan yang sudah saya lakukan itu hasilnya gimana, Bu? Kalau untuk kegiatan sih, yang kegiatan kelompok tadi ya, anak-anak itu sudah mulai menyadari dan dirinya bahwa mereka itu butuh teman yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Akhirnya ya sudah berkurang sih satu anak itu tadi ya, mereka dia itu mau itu bermain dengan temannya. Terus juga nilai lagi juga mulai berkurang. Karena kalau dia dulu terus ya, teman-teman itu juga agak jauh sekarang sudah mulai jalan kan saya tuliskan untuk apa kepercayaan diri. Berarti sudah ada sedikit perubahan. Nah, terus apa ini Bu yang masih membuat Bu Erna galau? Yang masih membuat saya galau itu Bu, kegiatan kelompok itu memang bisa sih ya menunjukkan apa itu rasa sayang, rasa saling menghargai dan saling membutuhkan. Tapi kegiatan kelompok yang monoton kan juga membosankan. Nah, itu loh yang ingin saya
Nanti saya kalau membuat saya kalau sebenarnya ya enak gitu. Terus ini itu kan permasalahannya kan satu anak tadi ya. Nah, kira-kira Bu Erna punya nggak strategi khusus agar anak ini tuh sadar, atau mungkin Bu Erna juga sudah pernah menerapkan strategi lain yang dapat menunjukkan rasa ini strategi kita itu harus saling menyayangi, kita itu pasti membutuhkan orang lain, jadi kita harus membantu, menolong orang, seperti itu kan tadi tuh yang dikatakan Berna anaknya juga merintah. Iya, berarti kan dia merasa bahwa dia itu di atas lebih dibanding teman-temannya. Gimana strateginya Bu Erna biar anak ini tuh bisa sadar tuh? Kalau saya sih biasanya sering Bu ya, saya lihat di YouTube video dari teman-teman guru hebat Indonesia ya Bu, sekarang sering mereka sharing praktik baiknya di YouTube, di TikTok, kemudian di Instagram. Ya saya coba sih mempelajari informasi dari sana. Terus kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan anak ini bagaimana sih biar tidak mengulang yang demikian itu. Kemudian dari praktek-praktek yang banyak itu ya biasanya kalau apa itu langsung saya ambil itu malah sudah sesuai sih Bu. Tapi kalau belum ya biasanya saya modifikasi sendiri bagaimana biar nanti ini bisa pas sesuai dengan yang saya butuhkan. Seperti apa Bu itu? Modifikasi nanti penerapannya ke anak seperti apa gitu lah? Ya saya menyisipkan itu Bu yang bagaimana membangun emosinya, mengendalikan emosinya. Kompetensi sosial dan emosional. Benar sekali Bu. Dengan itu kan dia akhirnya sadar, bisa membangun kesadaran sendiri kan itu. Akhirnya sadar, oh iya ini kekurangan saya, ini kelebihan saya, ini yang saya rasakan. Terus dengan melihat temannya, kalau kamu begini kan rasanya seperti apa, kemudian kalau temanmu bagaimana, yang begitu kan membangun empati juga. Jadi itu Bu, itu saya jelaskan ya Bu. Nah kalau dari yang saya ini ya, kalau saya amati dari percakapan kita ini, langkah yang sudah dilakukan Bu Erna itu sebenarnya sudah sangat bagus. Dan ini kira-kira mulai kapan Bu Erna akan benar-benar konsisten untuk menerapkan ini dengan mengadakan mungkin lewat permainan, menerapkan sosial emosional dalam pembelajaran, itu mulai kapan Bu Erna? Kan saya juga masih butuh itu ya Bu ya, banyak sekali ya referensi ya Bu ya. Saya nanti kalau paling cepat 2 hari itu saya buat terus kegiatannya ya. Di hari selanjutnya Bu 3-4 hari mungkin nanti rencananya selesai dan bisa saya lakukan itu pun untuk seterusnya itu ya. Terus nanti kira-kira yang akan membantu Bu Erna untuk mengingatkan biar Bu Erna itu oh iya saya itu punya program seperti ini, saya mau anak yang di kelas saya ini berubah. Nah itu nanti biar Bu Erna nggak lupa itu gimana Bu, siapa yang bakal membantu? Itu ada ininya Bu, beliau itu mengajar pendidikan seperti dan keagamaan gitu ya. Kita saling kerjasama, saling melihat, beliau pun juga melihat atau mengamati perilaku lah setiap hari dalam waktu beribadah, istirahat dan saat tertentu. Di sana nanti saya akan mengajak ibu ini aku untuk bekerja sama Bu. Ya, menurut saya itu sebenarnya sangat bagus Bu Erna ya. Saya sangat mendukung program Bu Erna ini. Harapannya muridnya Bu Erna tadi bisa berubah. Nah, kalau itu begitu Erna, saya tunggu. Tadi kan sekitar 4 hari ya. Nah, mungkin setelah berjalannya program itu, kita bisa bertemu lagi nih Bu Erna ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi biar kita tahu hasil dan kita bisa menindaklanjuti lah bagaimana nanti hasil dari programnya Bu Erna yang mau mengubah anak yang dari tidak peduli menjadi peduli. Dia tidak punya kesadaran diri, dia jadi punya kesadaran diri dan mau bergaul dengan teman-temannya. Terima kasih Bu. Nah itu ya, nanti setelah 5 hari atau 1 mingguan
Ya, kan kita senang lagi ya Bu ya. Iya Bu Erna, dengan senang hati. Pokoknya selagi saya longgar, saya siap menerima kedatangan Ibu Erna. Terima kasih Bu ya sudah membantu saya, karena dengan pertemuan ini saya jadi yakin kalau insya Allah lah saya bisa mengatasi masalah ini dengan ibu-ibu yang ada. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama, terus semangat ya Bu Erna ya. Semoga masalahnya terselesaikan. Terima kasih. Oke, Bu As, gimana? Longgar enggak? Alhamdulillah, kebetulan sekarang waktunya olahraga Bu Lia. Ya, ada apa? Ini saya itu mau tanya bagaimana proses coaching yang sudah Bu Asri amati tadi. Oh iya, yang tadi itu ya Bu Lia. Iya. Dari proses coaching tadi ya Bu Lia, yang ingin saya sampaikan yang pertama, sebenarnya apa Bu yang sudah dilakukan selama proses coaching tadi itu? Yang Yang sudah Bu Lia saya lakukan tadi? Iya. Yang sudah saya lakukan, saya sudah menerapkan alur tirta Bu. Ya. Jadi tujuannya sudah saya sampaikan tadi. Terus saya juga sudah mengidentifikasi di mana saya mampu mengidentifikasi permasalahannya Bu Erna. Kemudian saya juga bisa menggali rencana aksi yang akan dilakukan dari Bu Erna, dan jika tercapainya dari yang terakhir dari alur tirta tadi Bu ya. Nah, dari sana bisa saya simpulkan kalau Bu Erna itu sudah memiliki rasa yakin dalam dirinya untuk melaksanakan idenya. Oh seperti itu. Kemudian dari coaching tadi, ketercapaian apa yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa Ibu bisa ukur? Di sini yang bisa saya ukur, saya merasa bahwa di sini saya sudah mampu mengembangkan kompetensi pengembangan pertanyaan berbobot. Karena dari pertanyaan yang saya sampaikan ternyata sudah membantu Bu Erna untuk mencari ide-ide dan menggali potensi dari dalam dirinya untuk melakukan penyelesaian terhadap masalahnya. Oh ya, tadi ya Bu Lia ya, ada beberapa catatan dari tadi saat saya melakukan pengamatan tadi, yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lia tadi itu sudah sangat berbobot sekali. Kemudian karena saya sudah melihat keyakinan dalam diri Bu Erna untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Kemudian Bu Lia, untuk kelanjutannya ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Lia kembangkan setelah coaching ini nanti? Ya Bu, yang ingin saya kembangkan di sini nanti adalah kehadiran penuh Bu. Ya, kenapa? Karena saya merasa Bu ya, itu tadi kan memang saya proses coachingnya kan kondisi hujan. Ya. Jadi suara hujan itu juga mengganggu mengganggu proses komunikasi kami. Selain itu saya juga jadi punya pikiran yang lain. Aduh, ini tadi kondisi di luar sana aman dengan yang lain, apalagi kan itu tadi juga menjelang waktu istirahat ya. Saya khawatir nanti anak-anak itu kenapa-kenapa di luar. Kan tetap menjadi tanggung jawab kita. Oh iya benar, itu tanggung jawab kita tetap ya. Oke, mungkin kalau lain kali Bu Lia butuh bantuan dari saya untuk melakukan coaching lagi, saya akan dengan senang hati melakukannya. Iya. Terima kasih ya Bu Asia. Sama-sama. Dari kegiatan pengamatan proses coaching ini sangat membantu saya untuk melakukan perbaikan. Jangan sungkan-sungkan nanti kalau meminta bantuan. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu As. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kemarin kan dia itu meminta tolong kepada saya karena beliau punya permasalahan, beliau itu meminta saya coaching dulu. Kira-kira kapan? Kira-kira itu lusa. Oleh karena itu saya meminta bantuan kepada Ibu Erna
solusi dari permasalahan yang beliau hadapi itu sendiri. Jadi di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga potensi yang ada pada diri coach itu tergali, begitu Bu Erna. Seperti itu. Apakah bisa Bu Erna? Bisa ya? Bisa Bu Asti. Oh, ya. Terima kasih. Membantu. Terima kasih Bu Erna ya. Saya tunggu besok nanti usai saya kabari lagi. Terima kasih Bu Erna ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Monggo, bicara. Maaf ya, saya menunda ini. Alhamdulillah tidak. Kebetulan saya lagi kosong ya. Apa ini? Sepertinya tidak begitu ceria seperti biasanya. Iya, Bu. Sebenarnya ada yang mau saya ceritakan. Tapi bukan suatu masalah yang besar juga, Bu. Tapi juga nggak enak kalau disimpan sendiri. Ya. Kali saya ketemu Bu A, saya mau minta coaching, Bu. Seperti itu. Kalau bisa, semoga nanti bisa membantu dia. Kalau boleh tahu apa yang ingin dia dapatkan dari coaching ini? Saya kepengennya dapat ide yang bagus, Bu, untuk menyelesaikan masalah saya ini. Oh, jadi dia ingin mendapatkan ide yang bagus. Ya, Ide tentang apa ini? Masalahnya apa ya? Gini, Bu, di kelas saya itu ada satu murid yang sangat sering bolos sekolah. Satu minggu itu kadang dia masuk cuma 2 kali, 1 kali, kadang itu juga tidak masuk sama sekali, Bu. Seperti itu. Jadi murid dia ini sering tidak masuk sekolah, sering bolos seperti itu. Iya, betul sekali, Bu. Lalu karena murid ibu ini kan sering bolos, lalu apa yang ibu dia harapkan sebenarnya? Harapan saya nih, Bu, ya, ini kan anaknya kan sudah duduk di bangku kelas 6. Saya kan khawatir kalau nanti dia berkelanjutan seperti ini bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, saya inginnya anak ini bisa kembali menjadi lebih baik. Jadi dia masuk sekolah, punya kesadaran lah dalam dirinya gitu, Bu. Oh iya, sebentar lagi kan juga itu ya dia ya. Sebentar lagi kan ya mau ada ujian itu ya. Jadi aku selama ini bisa apa saja yang sudah dia lakukan. Nah, ini, Bu, ya, kalau usaha itu saya bisa bilang masih sangat awal sekali menjelaskannya. Kalau dari skala prioritas mungkin masih di posisi angka 3 dari skala 10. Kalau boleh tahu sebenarnya apa ya Bu ya, kok penanganannya itu kok masih dalam tahap skala 3 seperti itu? Begini, Bu A, saya itu kan bulan Juli kemarin itu dapat panggilan untuk UPG. Jadi sampai hari ini itu saya sebenarnya masih PPG, Bu. Ya. Nah, jadi kan kalau ada kegiatan di PPG, otomatis anak-anak itu saya tinggal, Bu. Saya cari tempat atau ruangan yang dingin. Jadi saya tidak bersama anak-anak, tidak menemani anak-anak. Anak-anak hanya nanti saya berikan tugas. Jadi saya pagi itu datang ke kelas, ngecek kehadirannya anak-anak. Setelah itu saya beri penjelasan lah
juga itu mau masuk sekolah seperti itu. Nah, ini dari komunikasi yang menarik itu kami ingatkan ya Bu ya, ini karena menjadi keputusan saya sangat berkenan dan juga saya mendengarkan kemarin itu yang mengeluh kalau hidupnya itu tidak bisa memperhatikan dia, terus tidak bisa itu jadi waktu itu berkurang. Nah, akhirnya kemarin itu gimana kami berusaha untuk terlihat sedih, pemikiran, karena dia kan gara-gara kita nggak mau sekolah, harapannya dari situ nanti menimbulkan rasa nggak tega itu sama orang tua, nanti dia mau sekolah. Terus rencana berikutnya saya juga mau menyarankan kepada orang tuanya agar memanfaatkan ridho untuk mengaji di kampung yang lain dulu. Karena kadang kita kalau di kampung sendiri itu dimarahi kalau ada yang mengaji. Ya, terus tadi saya juga tetap melakukan koordinasi dengan guru sama apel agar menghimbau memberikan satu kita. Selain itu, saya juga akan tetap melakukan pendekatan kepada diri sendiri. Tapi siapa yang akan bantu juga dengan komitmen ini? Akan bantu dia silakan lah. Ya, untuk mengingatkan diri saya akan mencoba teman-teman. Sedangkan untuk kegiatan koordinasi dengan orang tua ataupun dengan rumah, saya akan mencoba dengan sejauh saya. Selanjutnya bagaimana kita bisa tahu tindakan dari dunia ini bisa berhasil atau bagaimana itu nanti saya tahunya itu dari mana dulu. Ya, ini kurang lebih nanti saya akan mengamati selama 2 sampai 3 minggu ya. Nah, itu nanti saya lihat perkembangannya. Nanti kalau video sudah mulai aktif, sudah mau sekolah lagi, berarti di sini saya berhasil. Seperti itu ya. Semoga saja nanti dengan dia itu bisa ikut kalau dia mau masuk sekolah yang lain. Iya. Ya, jelas saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Asya. Saya juga betul-betul merasakan dan jaga. Jadi saya punya ibu itu bertanya kalau mau kemana. Alhamdulillah saya juga senang hati bisa membantu Bunda dalam hal ini. Ya, jadi mungkin nanti setelah kami ya bisa ketemu Bu As lagi ya. Bisa dengan senang hati saya akan kesini. Ya, terima kasih Bu Asya. Selamat siang Bu Erna. Apakah punya waktu? Oh iya Bu As, saya lagi nggak ada nih, nggak terlalu sibuk aja. Ini tadi kan Bu Erna sudah mengamati kegiatan coaching yang telah saya lakukan. Saya ingin menanyakan hasil pengamatan dari yang Bu Erna lakukan tadi. Oh iya Bu As, tadi saya sudah punya catatan sedikit ya, Ya. dari apa yang saya amati. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu Bu As. Iya. Bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching? Perasaannya juga senang ya karena saya bisa sebagai coach di sini, saya bisa membimbing Bu Lia sebagai coach di sini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau rasakan seperti itu. Terus tadi apa saja yang sudah Bu As lakukan? Jadi tadi saat kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan sesuai alurnya ya Bu Bu Era ya, seperti tadi membuat dengan menggali tujuan dari coaching tersebut, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksi nyatanya itu apa, kemudian tanggung jawab dari Bu Lia itu apa, sudah saya tanyakan, itu sudah sesuai alurnya Ibu. Oh ya, tadi saya juga sudah melihat semua itu sih. Terus Ya. menurut jenengan tadi yang sudah jenengan capai itu Ya. apa Bu As? Yang sudah saya capai yaitu saya bisa menuntut menggali kepada
ada coaching ini supaya menuntun coaching ini supaya beliau itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu Ibu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, sehingga coaching dari Bulia ini bisa menemukan sendiri dari apa yang beliau rasakan atau permasalahkan seperti itu. Benar sekali Bu As. Tadi saya juga mencatat ya, Ya. memang saya setuju Ya. dengan Bu As tadi Ya. bahwa Bu As itu sudah melaksanakan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, karena tadi saya melihat Bulia itu kan awalnya galau ya. Iya, seperti Terus itu. setelah coaching itu auranya sudah beda, Iya, Bu. beda. Agak ceria, Iya, sudah bahagia karena lagi yakin, sudah sangat ceria. ya, karena Seperti itu. yakin, sebenarnya sudah yakin, oh ternyata ide saya ini harus ini saya laksanakan, sehingga Bulia mantap. Dan Iya. sepertinya tadi Bulia juga tidak perlu waktu lama ya untuk Iya, melaksanakannya melakukan tadi. itu, Saya iya. rasa itu sudah Iya. bagus sekali Bu As. Nah kalau misalnya nih Iya. ada kegiatan coaching lagi, Iya. kira-kira apa ya yang ingin Bu As kembangkan? Kalau ada coaching lagi ya Bu ya, mungkin saya dengan senang hati akan melakukannya. Mungkin yang saya akan lebih kembangkan itu dari segi kesadaran penuh itu Bu, dari fullness itu ya. Jadi tadi kan ya saya akui, saya tadi kalau untuk kesadaran penuh mendengarkan itu agak sedikit terganggu Bu. Kebetulan tadi kan jam istirahat ya Bu ya Naya. Suara anak-anak yang gaduh itu bagaimana, sangat mengganggu sekali. Mungkin kita perlu tempat yang lain, yang sepi, mungkin di tempat lain yang lebih enak lah untuk ngobrol seperti itu ya. Dari itu saja, kesadaran penuh itu yang kurang saya rasa. Jadi Seperti biar itu. bisa Difokus lah, ya, aku difokus. mendengarkan full ini. Iya seperti Dari itu. ceritanya. Tadi kan masih agak, aduh, suara apa ini seperti itu. Akhirnya agak terbelah lah Bu ya, untuk fokusnya itu seperti itu. Baik-baik, itu saya kira